Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang berada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi itu gratis. Oleh karenanya, tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbak Wira semangat dan bahagia untuk terus berbagi dan mengedukasi. Oke, kali ini kita ada klien dengan nomor 7933. Mbak Wira ulangi, klien dengan nomor 7933. Ada terawangan sebuah cincin. Cincinnya sendiri masuk hari ini tanggal 17 Desember 2022 dan langsung dilayani hari ini juga tanggal 17 Desember 2022 jam 21 malam. Mbah, kalau untuk yang promo gimana, Mbah? Untuk promo masih antri, sekarang masih ada di nomor 6. Ya, besok akan Mbah Wira lanjutkan untuk nomor 7, 8, dan seterusnya seselesainya, secukupnya, sekuatnya. Memang kalau untuk yang promo selalu antri, karena ketika Mbah Wira mengeluarkan promo, pasti yang ikut banyak sekali. Oleh karenanya ya sabar. Kalau tidak sabar, boleh ikut mahar non promo, langsung hari itu juga memahar, hari itu juga langsung dilayani. Oke, kita kembali ke sebuah cincin dari klien nomor 7933. Ini menarik. Sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira sampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu ini cincin belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Memang ini isinya bagus sekali, tapi kebaikan, kebagusan, dan keistimewaan ini Mbak Wira jelaskan bukan dalam rangka ingin mempromosikan atau membaik-baikkan seseorang, karena atau Mbak Wira juga nggak tahu ini yang meritual siapa, ataupun juga Mbak Wira tidak ingin mempromosikan siapapun, karena memang independen aja Mbak Wira menyampaikan hasil terawangan tanpa ingin dipengaruhi oleh siapapun, kayak gitu. Oke ya. Yang pertama kali Mbak Wira mengecek secara vibrasi energi dulu. Kenapa? Karena adanya benda bertuah, adanya tuah itu dari energi yang terkandung dalam benda tersebut. Memang ada benda-benda yang menghasilkan tuah tanpa mengandung energi, tanpa mengandung hodam, ada, memang betul. Tapi jumlahnya minoritas sekali. Oleh karenanya di sini secara mayoritas akan kita generalisasikan. Kita anggap benda ini bertuah karena ada energinya. Tentu ada saja orang-orang yang Mbah, masa sih ini tidak mengandung energi, masa tidak mengandung kodam, Mbah? Iya betul, berarti ini enggak bertuah, Mbah? Mestinya enggak. Mbah, saya kok tidak percaya dengan hasil terawangan Mbah Wira. Kalau ini kosong, maka Anda boleh langsung mengetesnya. Kenapa? Karena benda ada di Anda. Ya, benda ada di Anda. Jadi karena bendanya Anda yang pegang, Anda yang bawa, Anda bisa langsung mengetesnya. Apakah memang terawangan Mbak Wira benar atau salah? Ya, langsung aja dites untuk afirmasi. Terserah apapun itu, apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh iklan atau apa yang dikatakan oleh Mbak Wira. Gitu aja, simple, ya, mudah. Jadi tidak perlu berdebat panjang lebar. Kalau memang kosong ya nggak percaya, boleh langsung dites, gitu aja ya. Kita kembali. Cincin dari klien nomor 7933 ini secara vibrasi energi memang bagus. Mbak Wira merasakan denyutannya yang kuat, ya, padat, menarik, kuat. Hal ini secara vibrasi energi tentu mengisyaratkan bahwa benda ini memiliki tuah dalam hal pengasihan dan kejayaan karir yang kuat, ya, pengasihan dan kejayaan karir yang kuat. Loh Mbah, biasanya kalau menarik kuat itu hanya pengasihan saja, kok ini ada kejayaan karir? Ya, tuah kejayaan karir ini Mbah Wira simpulkan, Mbah Wira dapatkan dari pengalaman. Ya, jadi pengalaman selama ini kalau sensasi energinya seperti ini, biasanya ini adalah tuah kejayaan karir. Loh Mbah, ada berapa macam energi yang terkandung dalam benda ini? Kalau kita runut secara urutannya, yang pertama adalah energi alam semesta. Jadi alam semesta yang membuatnya terisi energi dan membuatnya mengandung energi alam, itu tidak ada di benda ini. Jelas ini buatan manusia. Yang kedua yaitu energi manusia. Ada nggak Mbah energi manusianya? Ada. Tapi energi manusia yang terkandung dalam benda ini sifatnya hanya pagaran saja, hanya mengunci
energi yang terkandung di dalamnya sehingga tidak lekas hilang, tidak lekas menguap, tidak lekas habis kayak gitu. Kalau diskalakan energi dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 80. Tapi ingat, sifatnya hanya pagaran saja, melengkapi, menyempurnakan benda yang diritual. Jadi bukan untuk Anda akses. Nah, yang ketiga yaitu energi khodam. Nah, energi khodam inilah yang Mbak Wira rasakan, menarik kuat yang menjadi tanda bahwa dia punya tuah dalam hal pengasihan dan juga kejayaan karir ya. Nah, untuk melengkapi hasil terawangan energi, Mbak Wira juga melakukan pengecekan yang lain dengan cara apa? Metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda keberadaan hadirnya khodam atau tanda-tanda manifestasi khodam ya. Di sini Mbak Wira mendapati 3 sosok. Sosok yang utama laki-laki gagah tinggi besar memakai jubah putih bertopi kotak memakai tongkat. Ini yang utama. Lalu di depan laki-laki itu ada 2 sosok gagah tinggi besar seperti buto membawa pentungan. Ini pengawalnya ya. Jadi kalau kita bicara lomba ada 3 khodam, iya. Mana yang akan dibaca? Tentu yang utama saja. Sedangkan yang 2 pengawalnya sifatnya hanya menjaga khodam utama. Itulah kenapa dari awal Mbak Wira merasakan vibrasi energinya memang luar biasa. Tapi ketika Mbak Wira mencari tahu wujudnya, itu nggak ketemu-ketemu. Karena memang khodam ini memiliki karakter, memiliki sifat, yaitu dia kurang suka diterawang. Memang diterawang itu kalau bagi makhluk halus adalah seperti ditelanjangi. Oleh karenanya sebisa mungkin dia menghindar ya. Oke, kita kembali. Secara visual artinya Mbak Wira mendapat penampakan ya. Ingat, kalau Mbak Wira bicara penampakan di sini, Mbak Wira tidak bicara wujud, tidak bicara bentuk, melainkan bicara apa? Gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kenapa? Karena yang namanya wujud dari khodam, khodam adalah jin, jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Dia pintar banget berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Oleh karena itu Mbak Wira tidak akan bicara wujud ya. Laki-laki tinggi besar gagah berjubah putih memakai topi kotak dan membawa tongkat. Tongkat di sini adalah penuntun hidup. Artinya apa? Dia memiliki tuah dalam guiding. Ya, kepekaan batinnya itu lebih ke guiding. Guiding itu membimbing Anda dalam mengatasi permasalahan. Jadi kepekaan batinnya bukan berfungsi untuk mengetahui demit, melihat demit, melihat jin, melihat togel, bukan. Melainkan lebih ke guiding. Guiding itu membina, membimbing, menuntun Anda menuju solusi yang diharapkan, solusi yang terbaik dalam rangka memecahkan masalah ya. Kemudian berjubah putih. Auranya putih, aura putih di sini kepekaan batin. Tapi sudah Mbak Wira jelaskan, kepekaan batinnya memang digunakan untuk ke arah memecahkan masalah. Kemudian dia juga memiliki tuah untuk asian kewibawaan. Asian membuat orang lain senang, suka dengan Anda. Anda terlihat lucu dan imut, sedangkan kewibawaan membuat orang lain senang dan suka kepada Anda. Anda terlihat lebih gagah, dewasa, jantan dan maco. Ingat, asian dan kewibawaan tidak merubah fisik Anda ya. Anda jelek, hitam, rongos, tidak kemudian berubah ganteng jadi Leonardo DiCaprio, enggak. Tetap fisik Anda ya hitam, rongos gitu, jelek gitu. Tapi secara kewibawaan, secara aura Anda berubah, sehingga persepsi orang terhadap Anda berubah. Anda kelihatan menarik, bukan berarti fisiknya yang berubah, tapi auranya yang berubah. Tentu hal ini harus diiringi dengan usaha nyata. Contoh, Anda ingin terlihat menarik, ya secara batiniah aura Anda dirombak menjadi aura pengasihan. Tetapi secara fisik Anda juga harus berubah. Boleh hitam, yang penting bersih. Boleh merongos, yang penting rapi. Anda lihat Tukul itu ya secara fisik biasa, sama Raffi Ahmad kalah jauh. Tapi dia menarik, kenapa? Bersih dan rapi, kayak gitu ya. Lagi siapa? Haji Bolot, ya secara fisik ya gitu-gitu aja ya. Narji secara fisik ya gitu-gitu aja, sama Deddy Corbuzier jauh. Tetapi karena bersih dan rapi, terlihat menarik. Nah, ini namanya usaha
nyata atau ikhtiar lahiriah. Jadi tidak kemudian pesan kodam pengasihan, kemudian secara fisik nggak mau berubah, secara fisik nggak mau lebih rapi, lalu berharap dapat cewek cantik, ya nggak bisa. Karena Anda tidak membuat tuah asihan itu punya jalan untuk masuk. Jadi ikhtiar lahiriah itu ibaratnya adalah kita menyediakan jalan masuknya tuah. Ibarat Anda pakai kodam kerejekian boleh, tapi juga buka toko, buka lapak, tawarkan jualanmu, tawarkan daganganmu, bekerjalah yang baik, sehingga ada jalan masuknya rezeki, bonuskah, hadiahkah, dagangan lakukah. Apa ceritanya kalau Anda pakai azimat kerejekian 1 karung, tapi nggak buka toko, orang mau beli, gimana caranya? Mau masuk lewat mana kerejekian itu? Anda pakai azimat kerejekian tapi nganggur, nggak kerja, tetap di rumah ongkang-ongkang, ngopi, rokok. Dari mana rezeki itu mau datang? Loh, rezeki kan yang ngatur Allah, betul. Tapi kalau kita tidak menuju bertebaran di muka bumi untuk menyebut rezeki, ya gimana rezeki itu akan datang? Ya, kayak gitu. Paham ya ini ya? Oke, kita kembali. Selain tuah asihan dan kewibawaan serta kepekaan batin untuk menuntun Anda mengatasi hal-hal permasalahan dalam hidup, ini arahnya lebih ke kejayaan karir. Jadi dengan Anda disenangi dan disegani, Anda akan mudah mengumpulkan massa. Anda akan disenangi oleh pimpinan, bawahan, rekan kerja, kemudian Anda pintar menyelesaikan masalah, maka karir jabatan diharapkan akan lebih baik. Jadi ini termasuk kategori kerejekian untuk karyawan. Loh Mbah, usaha nyata bagi kebijaksanaan itu apa? Usaha nyata bagi kebijaksanaan adalah banyak membaca dan banyak wawasan. Ketika Anda banyak wawasan, sering membaca, sering mendengar masalah, maka kebijaksanaan Anda akan terupgrade dengan sendirinya. Jadi tidak cukup hanya pakai azimat, melainkan juga ada usaha nyata, ya. Itu yang Mbak Wira tekankan. Ini bagus ya, menarik juga. Kenapa? Karena kodamnya punya pengawal. Artinya dia adalah kelas danyangan, kelas penguasa. Asal kodam dari daratan di luar Indonesia, masuk kategori jin daratan, white entitas, aman tanpa dampak negatif. Usianya kira-kira 3.600-an tahun, jadi tua. Kalau 3.000 tahun ke atas itu tua ya, 3.600 tua. Dengan level power sekitar 92, memang hentakannya kuat. Secara energi bagus sekali. Kemudian kalau untuk tuah ini Mbak Wira rasa sudah aktif, siap dipakai ya. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap raja omyang. Kenapa? Karena dia terbuat dari serbuk gaharu murni asli tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi baik banget untuk merawat benda-benda bertuah. Dia juga tanpa bahan kimia sehingga aman digunakan untuk penggunaan jangka panjang. Oke, itu untuk Terawangan. Oh iya, Mbak Wira lupa, untuk link pembelian dupa ada di link yang di kolom deskripsi ya, silahkan diklik. Nanti Anda bisa menuju ke link Shopee dan Tokopedia. Ini selama bulan Desember ada diskon 50%, dari 150.000 tinggal 75.000 saja. Nanti untuk Januari 2023 harganya udah kembali normal, tidak ada diskon ya. Terima kasih, itu untuk hasil terawangannya. Silahkan kalau ada tanggapan boleh ya, apapun yang Anda ketikkan akan Mbak Wira screenshot untuk dijadikan testimoni di video Mbak Wira. Terima kasih, selamat malam. Sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan yang menarik yang sudah diajukan teman-teman di kolom komentar ya. Dari Gisen. Pertanyaan dari Gisen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu Mbah, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, mau nanya, ada kasus nih Mbah. Misalnya kita meniatkan suatu azimat untuk memberikan tuah tertentu, contohnya niatnya untuk pengasihan, tapi malah yang keluar tuah kerejekian. Dan begitu juga sebaliknya, ini terjadi pada teman-teman yang aku amati ya, testimoni. Salahnya di mana ya Mbah? Salahnya adalah kurangnya kesadaran ya. Salahnya adalah kurangnya kesadaran. Kalau kita menyadari bahwa dengan asian itu kerejekian akan lebih mudah. Contoh ya, contoh Gisen seorang wanita, sebut saja namanya Gisen. Ada artis namanya Gisel ya. Ini contohnya seorang wanita. Lalu
Anda mengafirmasi untuk tua pengasihan, wahai kodamku, aku perintahkan padamu untuk membuat Mbah Wira senang dan sayang kepadaku. Nah, sekarang kalau Mbah Wira senang dan sayang kepada Gisen gitu ya, apa yang akan Mbah Wira lakukan? Tentu Mbah Wira akan datang bawa hadiah. Apakah bawa martabak? Apakah membelikan pentol bakso? Apakah Mbah Wira datang sambil membawa hadiah jam dinding? Yang artinya itu adalah kerejekian. Tapi kerejekian itu muncul sebagai tanda sayang, tanda suka. Contoh lagi, wahai kodamku, aku perintahkan padamu, misalnya menarik kerejekian ya, aku perintahkan padamu agar rezekiku meningkat hari ini. Aku adalah karyawan kantor, aku perintahkan padamu agar kerejekianku meningkat hari ini. Rezeki itu kemudian datang dari bos. Berupa apa? Diajak makan sama bos. Ayo nak, ikut makan sama bapak misalnya. Atau kerejekian itu datang berupa hadiah, diberi hadiah oleh bos. Sekarang Mbak Wira tanya, dari mana asalnya rezeki itu kalau tidak didahului dengan perasaan sayang? Ketika Mbak Wira memberikan bonus, memberikan hadiah kepada karyawannya Mbak Wira, pasti didahului dengan rasa sayang. Aku kok suka ya ngelihat karyawan yang ini rajin, disuruh apapun nurut, dikasih masalah apapun beres, aku suruh mewakiliku kemanapun juga berani, gak malu-maluin, membanggakan perusahaan. Sehingga dengan rasa sayangku itulah kemudian aku memberikan hadiah. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa ya Mbah, kok kalau afirmasi ASEAN jatuhnya kerejekian dan sebaliknya, salahnya di mana? Salahnya adalah kurang sadar. Anda kurang sadar bahwa manifestasi dari rasa sayang itu bisa berupa kerejekian. Dan untuk menjemput kerejekian, itu yang dipicu pertama kali adalah pengasihannya. Seorang PSK, ketika dia disayangi oleh kliennya, maka kliennya akan menjadi pelanggan tetap, yang artinya terus memberikan uang. Ini contoh ya. Seorang pedagang ketika dia disayangi oleh pembelinya, maka pembelinya itu akan menjadi pelanggan tetap, yang artinya kerejekian. Jadi salahnya di mana? Salahnya adalah kurang sadar bahwa yang Anda afirmasi itulah yang terjadi, cuman gejalanya yang Anda lihat. Sebab dari gejala itulah yang menjadi afirmasi Anda, dan itu tidak dilihat. Paham ya? Kalau proteksi gimana Mbah? Bisa nggak Mbah proteksi itu berwujud sayang? Bisa. Contoh, Mbah Wira punya teman. Teman ini kemudian menusuk Mbah Wira dari belakang. Akhirnya teman ini mau Mbah Wira eksekusi. Kirimnya aja uret atau leads untuk ngerjain. Kemudian teman yang nusuk dari belakang ini mengafirmasi, wahai kodamku, aku perintahkan padamu untuk memproteksi diriku, karena Mbah Wira ada sinyal mau menyerang diriku. Oke. Si kodam mikir kan, nyari celah. Waduh, musuhnya kok Mbah Wira, rajanya Azimat. Kalau udah ngirim kodam, pasti ini ngalang-ngalai pertempuran Baratayuda. Pasti karena kodamnya pasti banyak, ratusan. Kalau aku bertahan mati konyol. Ya udah, metode pertahananku dengan cara apa? Membuat Mbah Wira sayang denganku. Caranya gimana? Masuk lewat mimpi. Diingatkan dengan kejadian-kejadian dulu pada masa indah. Diingatkan kejadian-kejadian dulu pada saat masih berteman baik. Diingatkan dulu sama-sama menikmati keuntungan bersama. Diingatkan dulu bekerja sama untuk sama-sama membangun bisnis ya, yang dimulai dari kecil hingga jadi besar. Akhirnya karena memori itu muncul, ya sudahlah. Dia mungkin jahat padaku karena dia butuh uang. Dia menipuku karena mungkin dia lebih butuh uang, ya sudah. Aku maafkan biar Tuhan yang membalas. Loh gitu. Itu proteksi afirmasinya. Tapi muncul dalam bentuk pengasihan. Kenapa? Karena dia udah menilai, menanting. Oh iya, kalau aku diserang sama Mbak Wira udah jelas mati aku. Makanya aku munculkan sisi welas asihnya, supaya tugas proteksi ini berjalan dengan baik, tapi harus dengan trik.
harus dengan akal bulus, harus dengan strategi. Yaitu apa? Memunculkan sisi pengasihan sehingga tidak jadi menyerang. Tujuannya sama-sama proteksi, tapi sumbernya yang berbeda. Ya seperti itu kodam itu. Karena dia makhluk, dia punya akal, punya pikiran. Ketika dia diperintah, dia akan mencari cara tercepat, terbaik, terringkas untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, seringkali tata caranya ya seperti itu tadi. Kerejekian dibuat pengasihan dulu. Pengasihan tanda-tandanya dinampakkan kerejekian. Proteksi dinampakkan dengan asihan dulu. Kayak gitu. Jelas ya ini ya. Semoga ini membantu Anda menjawab pertanyaan dari Anda. Kita lanjut, ada 2 pertanyaan unik ya dari Yuli Paula. Maaf, Mbah Wira mau tanya, saya pernah mimpi keadaan sadar 3 kali berturut-turut dan seterusnya. Saya juga mau tahu apakah ada kodam di diri saya. Jawabannya tinggal di terawang. Nanti kalau ada kodam di diri Anda pasti kelihatan, gitu ya. Kemudian saya ditunjukkan sosok Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Hati-hati halusinasi, itu saja pesan Mbah Wira. Kalau ditunjukkan sosok Ratu Pantai Selatan, ditunjukkan macan putih, itu hati-hati halusinasi. Kenapa? Karena itu tokoh ikonik. Ya, jadi hati-hati halusinasi. Seringkali mimpi itu adalah keinginan di dunia nyata yang tidak terwujud, akhirnya mengendap dalam alam bawah sadar, kemudian muncul sebagai mimpi. Mimpi dinikahi Roro Kidul, mimpi dijadikan anak angkat Roro Kidul, mimpi punya macan. Nah kayak gitu dah, itu ikonik banget soalnya. Kalau mimpi punya kodam ular itu oke lah, masih bisa kita cek ya ada apa di situ. Atau Mbah saya mimpi apa punya kodam Garuda, oke lah nggak apa-apa kita cek. Tapi kalau punya kodam macan, nah ini macannya ini ikonik. Ratu Kidul itu juga ikonik. Mbah saya mimpi apa disukai Ratu Kidul, nah itu ikonik. Hati-hati halusinasi. Mbah saya mimpi apa disenangi sama jin penunggu kuburan, nah ini lah baru akan cek, karena bisa jadi itu beneran. Jadi kalau ikonik kayak gitu tuh hati-hati halusinasi ya, rawan halusinasi. Kemudian pertanyaan serupa dari Yuda Pratama, Mbah Wira saya dari Tangerang, suka ditemani kakek-kakek bangunin saya untuk sholat tahajud. Ya alhamdulillah. Mbah Wira selalu menyampaikan bahwa mau Anda disukai Ratu Kidul, dinikahi Ratu Kidul, dinikahi kakek-kakek, disukai kakek-kakek atau apapun itu, yang penting ada manfaat jelas bagi kehidupan kita. Apalah artinya Anda mengaku Mbah, saya ini diam-diam diperistri sama Ratu Kidul, tapi hidup masih susah. Beli rokok masih lintingan, beli rokok masih eceran, beli bensin masih botolan, kendaraan kemana-mana naik sepeda pancal. Nah ini percuma Anda disukai atau dinikahi Ratu Kidul kalau hidup masih sengsara. Kalau memang Anda dinikahi Ratu Kidul, mestinya harta tata wanita beres semua. Kemana-mana naik Mercy, keluaran mobil terbaru Lambo, rumahnya mewah, berlantai 4, tanahnya luas, istrinya banyak, lah itu baru beres. Anda bilang, saya itu diperistri Ratu Kidul, oke, mungkin baru akan agak sedikit percaya. Tapi kalau hidup masih susah, rokok masih ngecar, bilangnya dinikahi Ratu Kidul, nah ini hati-hati halusinasi. Saking susahnya hidup, kemudian berharap dinikahi Ratu Kidul, akhirnya nggak kesampaian di dunia nyata, terus mengendap dalam alam bawah sadar, munculnya dalam mimpi. Gitu ya. Sama macan putih juga begitu. Kalau Anda dibangunin sholat tahajud, ya bagus, alhamdulillah. Artinya ada manfaat dari Anda ketemu macan itu dalam mimpi, kan gitu. Kemudian jubah putih ini sering beri wejangan atau perintah atau petunjuk. Saya jadi bingung, nggak ngerti apa-apa. Ya kalau bingung mencari guru mas solusinya. Ya, kenapa? Karena guru itu sudah banyak makan asam garamnya spiritual dan supranatural. Ketika Anda bingung, nggak ngerti apa-apa, jawabannya adalah Iqra. Bacalah, belajarlah, carilah guru untuk membimbing diri Anda. Gitu ya. Kemudian sebenarnya ada apa dalam hidup saya, tapi saya merasa nyaman dengan ini. Ya merasa nyaman karena didampingi sosok ikonik macan, Ratu Kidul, kayak itu orang merasa nyaman, merasa senang ya. Kemudian banyak yang bisa lihat pakai mata batin dan ngetes saya, tapi saya nggak, saya hiraukan, saya biasa aja.
Dan satu lagi, saya sangat peka tentang energi negatif. Ya syukurlah kalau Anda peka terhadap energi negatif. Ya, syukur-syukur kalau kepekaan Anda itu bisa dimanfaatkan untuk hidup Anda, untuk membantu orang banyak. Contoh, saya itu sesungguhnya bisa terawangan. Oke, what the next? Lalu apa manfaat dari bisa terawangan? Oh, saya buka jasa terawangan, saya dapat uang, membantu diri saya sendiri. Oke, good. Saya juga bisa membantu orang lain yang punya pusaka-pusaka tapi nggak tahu isinya apa. Takutnya dikhawatirkan membawa dampak negatif. Nah, itu saya bisa ngecek dan akurat. Oh, oke, good. Membawa dampak positif juga bagi orang lain. Nah, itu baru oke. Mbah, saya bisa melihat masa depan. Oke, what the next? Oh, saya bisa tahu nomor togel. Sebelum meletus, sebelum meledos, sebelum keluar, saya bisa tahu dulu. Sehingga saya bisa pasang nomor togel. Oke, itu bagus untuk dirimu. Lalu saya juga bisa ngasih tahu orang-orang miskin untuk pasang togel yang akan keluar. Oke, itu bermanfaat bagi orang lain. Ini contohnya kayak gitu. Terus apalagi, Mbah, saya itu bisa melihat kalau orang mau mati. Terus ya saya bisa memperingatkan diri saya sendiri dan keluarga kalau ada yang mau mati. Oke, manfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Lalu ya kalau saya di jalan ketemu orang yang saya tahu dia akan mati, saya peringatkan untuk hati-hati di jalan, jangan belayaan, jangan ngebut di jalan sehingga dia selamat sampai tujuan. Oke, manfaat bagi orang lain. Nah, itu baru. Tapi kalau kepekaan diri Anda itu tidak membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, so lupakan aja. Itu yang selalu Mbak Wira tekankan. Buat apa Anda peka, bisa terawangan, bisa melihat masa depan, bisa ngobati orang, bisa didampingi macan putih, didampingi kakek-kakek, didampingi Ratu Kidul, jadi istrinya Ratu Kidul, jadi anaknya Ratu Kidul, tapi hidup Anda susah, nggak memberikan manfaat bagi diri sendiri, nggak memberikan manfaat bagi orang, terus buat apa? Gitu. Itu yang saya tekankan. Jadi sisi kemanfaatannya itulah yang menjadi stressing point dari setiap fenomena spiritual maupun supernatural yang kita alami. Mbak Wira selalu mengarahkannya ke sana. Oke, itu saja yang bisa Mbak Wira sampaikan. Kurang lebihnya ada mohon maaf ya. Anda tersinggung dengan jawaban Mbak Wira, Mbak Wira mohon maaf. Anda kurang berkenan dengan jawaban Mbak Wira mohon maaf. Semata-mata Mbak Wira menyampaikan karena pengalaman 8 tahun Mbak Wira. Ini 7 tahun mau 8 tahun ya. Bentar lagi tahun depan itu udah 8 tahun. 8 tahun Mbak Wira berkecimpung dalam supernatural. Ternyata yang paling penting dari ilmu supernatural itu adalah ilmu untuk mencari uang, ilmu kerejekian. Kodam-kodam sekian banyaknya, ternyata yang paling penting adalah kodam yang membantu kerejekian. Kodam yang membantu kita cari uang. Kita lihat demit, lihat jin, lihat mustika, lihat pusaka, lihat Ratu Kidul, gunanya apa? Kalau hidup kita masih susah, kita nggak bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun keluarga, lalu buat apa? Ya, Mbak Wira jauh merantau kemana-mana. Mbak Wira cari guru ke sana kemari. Beliau, para guru-guru Mbak Wira itu bercerita, saya punya murid yang bisa melihat jin itu sampai dengan mata kepala sendiri. Dia udah ketemu sama ratunya jin. Sama ratunya jin dia dikasih kenang-kenangan cincin. Cincinnya nyata, bukan hanya sekedar halusinasi semata atau apa. Pusaka-pusaka saya banyak Mbah, tapi tersimpan dalam badan, itu halusinasi. Nah, itu enggak, pusakanya itu nyata, benar-benar dikasih. Nyoh, kamu tak kasih cincin. Kalau kamu butuh, kamu panggil aku dengan cincin ini. Dan si jin itu nyata, benar-benar kelihatan dengan mata kepala, bukan hanya sekedar halusinasi semata. Setelah dia mentok, jedok, jaduk, kesaktian itu dia miliki, ternyata kembalinya apa? Uang. Ya ternyata saya tetap lapar, saya tetap butuh kerja, saya tetap butuh uang untuk menghidupi keluarga. Jadi ilmu lihat jin sebegitu banyak kalau nggak bisa menghasilkan uang, buat apa? Jadi yang paling penting adalah ilmu kerejekian, ilmu untuk mencari uang, memperlancar karir kita, melancarkan pekerjaan kita, semacam itu. Ini pengalaman. Mbak Wira bercerita dari pengalaman. Anda bisa menerima silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ketika Anda masih ingin berkubang dalam kenikmatan jadi Ratu Kidul, kenikmatan punya macan putih, ya silakan, nggak usah dihiraukan. Tapi ketika Anda mau Mbak Wira ajak berupa, ayo kita bangun, kita buka mata kita hadapi realita bahwa kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Maka mari gabunglah di komunitas Padepokan Sengkelat, akan Mbak Wira ajari caranya, kita kerja sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.